Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral musyahidin wal musyahidat, pemirsa, sahabat, dulur-dulur rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, rumah yang tidak ada anaknya itu memang cenderung bersih, rapi, dan tidak berantakan. Dan rumah yang ada anaknya itu biasanya agak berantakan, kurang rapi dan acak-acakan. Itu manusiawi. Tetapi rumah yang tidak ada anaknya, tempatnya rapi, tempatnya bersih, tapi pasti hatinya gersang. Manusiawi. Sedangkan rumah yang ada anaknya, walaupun kadang harus capek, harus menata ini itu, seperti saya lagi baca buku direcokin anak yang masih kecil, maka tetapi menjadi nikmat yang luar biasa. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membahas tema tentang anak, walad. Standar komunikasi umum, lawazimul khitab, orang bertemu teman, bertemu saudara, di antaranya pertanyaan yang standar adalah piro anakmu, berapa anaknya. Jarang orang yang tanya langsung berapa mobilnya, berapa sawahnya, apalagi berapa istrinya. Anaknya berapa gitu. Kalau pasti ditanya begitu. Di antaranya di samping pertanyaan-pertanyaan yang lain. Hadirin rahimakumullah, musyahidin rahimakumullah. Anak dalam Al-Qur'an itu ada yang disebut walad, ada ibn, ada ghulam, dan yang lainnya. Al-aulad fil Qur'ani arba'ah. Sedangkan anak di dalam perspektif Al-Quran itu ada 4. Pasti anak kita, anak antum, sampean, you semua itu di antara 4 ini. Yang pertama, inna min ba'di auladikum fitnatun. Sesungguhnya di antara sebagian, bahkan mayoritas dari anak-anak kita adalah fitnah, ujian. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Anfal juz 9, halaman Qur'annya 180. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ini mau juz 10, berarti halaman 19, halaman juznya 19. Di atas, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa la takhunu amanatikum. Janganlah kamu mengkhianati Allah, janganlah kamu mengkhianati Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kamu. Di antara al-amanah adalah walad, banin. Wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum, harta-harta kalian, harta kita, mobil, rumah, sawah, ladang dan sebagainya, wa auladukum fitnah, dan anak-anak kita adalah ujian. Fitnah itu bukan, kalau
persepsi selama ini menyampaikan informasi yang bertolak belakang. Misalnya difitnah kurus padahal gemuk, difitnah kecil padahal besar, difitnah putih padahal hitam. Nah, itu bukan. Anak sebagai ujian. Lagi mau ngaji, lagi mau belajar taklim, lagi mau ngajar, lagi mau baca Quran lagi ibu, tadarus, lagi mau rojaah, anaknya rewel dan sebagainya. Yang pertama ujian. Bahkan sampai besar, sampai dewasa, ujian sekarang adalah rebutan handphone karena pelajaran daring. Handphone 1, anak 3 harus pakai handphone semua. Akhirnya ini ujian. Mau beli belum ada duit dan sebagainya. Lalu yang kedua, anak sebagai zinatun, perhiasan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kahfi halaman 299 juz 15 yang disunahkan dibaca hari Jumat, surat Al-Kahfi. Halaman Qur'annya 299, halaman juznya, halaman juz itu berarti juz 15 itu yang ke-16. 16 itu artinya seperempat ke-4. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu harta, wal banun dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan di dunia. Indahnya sebuah keluarga, indahnya pasangan suami istri, indahnya sebuah mahligai rumah tangga kalau dikaruniai cucuran, dikaruniai anak yang akan menjadi pelanjut cerita, penerus sejarah, belahan hati, enak dipandang oleh mata. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Ini harapan. Tapi ada anak yang kedua, tadi yang pertama fitnah, yang kedua adalah al-malu wal banuna zinatun, perhiasan. Enak ya. Ada yang memaknai bahwa perhiasan ini anak-anak memang yang punya prestasi-prestasi tapi hanya duniawi. Nyanyinya bagus, sepak bolanya bagus, futsalnya jago, main piano jago, bahasa Inggrisnya oke, matematikanya 10, tetapi terkadang nilai agamanya 0. Iqra'nya jilid 2 enggak naik-naik. Baca Qur'annya ba fathah ba kasrobi babi mem fathah mat tak kasroti, babi mati mulu, mem fathah mat tak fathah ta mem domamu matamu. Nah, itu aja yang dibaca. Sementara prestasi-prestasi yang lain bagus. Futsal jago. Ya, nyanyi oke. Tapi giliran sholat maghrib 5 rakaat karena enggak tahu jumlah rakaat. Giliran sholat jenazah nyari sajadah karena enggak tahu kalau sholat jenazah itu enggak pakai sujud dan rukuk. Ini yang kedua. Anak hanya aksesoris. Lalu yang ketiga, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Di surat At-Taghabun bahwa anak itu sebagai aduun, musuh, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini anak yang ketiga. Yang ketiga, sebagaimana dijelaskan dalam halaman 2557 surat At-Taghabun juz 28, halaman juznya 16. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya inna min azwajikum, sebagian dari istri-istri kalian, wa auladikum dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, terkadang menjadi musuh. Kita banyak lihat di media, banyak lihat di TV, anak membunuh orang tua karena tidak dibelikan handphone, anak menyiksa orang tua karena tidak dibagi warisan, anak berantem orang tua karena tidak diridhoi mau nikah dengan pilihan hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Semua itu anak sebagai musuh. Asbabun nuzulnya ayat ini ketika sahabat Muhajirin ini ke Mekah, hijrah, anak istrinya belum mau ikut. Setahun berikutnya baru sadar ikut. Setelah sampai Madinah, ternyata teman-temannya udah pinter ngaji, pinter banyak ilmunya. Makanya suaminya marah. Makanya
untuk memaafkan, fahdaruhu. Lalu yang keempat yang kita harapkan adalah anak yang qurrata a'yun. Sering saya singkat SCK kuadrat. Soleh, cerdas, kaya, keren. Anak yang qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ila akhirih. Anak yang bertakwa, anak yang mulia, anak yang qurrata a'yun, taat kepada Allah, taat sama Rasulullah, berbakti sama ulama, dan birrul walidain, yang akan memuliakan orang tuanya di dunia, akan membanggakan orang tuanya di dunia, memberikan keringanan cahaya di barzahnya karena anak-anaknya soleh, dan akan memasangkan tajul waqar, akan memasangkan mahkota kemuliaan, kebesaran, keagungan ke orang tua, dan akan menuntun orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anak yang kita harapkan. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Musyahidin wal musyahid rahimakumullah, anak sebagai fitnah ujian, anak sebagai perhiasan, anak sebagai musuh, naudzubillah min dzalik. Dan kita berjuang, kita berdoa, kita berusaha mudah-mudahan anak kita, anak-anak saudara kita, anak permisi semua adalah qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian yaumul Jum'ah, hari Jumat, jazakumullah, pada Masjid Baitul Izzah Ustadz Kaswadi menunggu sholat Jumat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.